Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya bagi kita semua. Selawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dandim 0420 Sarko, yang saya hormati Formatur Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangko sebagai penyelenggara, serta Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Dan yang sangat saya banggakan rekan-rekan peserta lomba sekalian, generasi muda harapan bangsa dimanapun kalian berada. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Mauliza Aprilia, siswi dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Merangin, menyampaikan pidato singkat yang bertemakan Pancasila dengan judul Penguatan Nilai-Nilai Luhur Pancasila di dalam Diri Kaum Milenial. Rekan-rekan yang saya hormati, beberapa dekade terakhir, diskursus mengenai Pancasila kembali mencuat di ruang publik. Munculnya wacana tersebut ditengarai oleh fenomena yang krusial, antara lain: pertama, munculnya kaum fundamentalis agama untuk menggeser sila pertama Pancasila dengan mengukuhkan kembali Piagam Jakarta. Contohnya, tampilnya ideologi khilafah yang diiming-iming sebagai ideologi yang menggantikan ideologi Pancasila. Tentu, ini merupakan suatu tantangan dan pukulan serius terhadap realitas pluralisme di Indonesia. Kedua, fenomena hoax. Tak dapat dipungkiri bahwa hari-hari ini penyebaran hoax semakin mengkhawatirkan. Ia tampil dengan intensif pecah belah dengan menampilkan berita-berita bohong yang tidak sesuai dengan realitas objektif. Dengan demikian, ia menjadi musuh demokrasi karena ia dapat mematikan rasio publik. Ketiga, diskriminasi rasial dan gerakan separatis. 1 tahun yang lalu, Indonesia kembali menghadapi persoalan serius oleh munculnya aksi diskriminasi yang dialami oleh sejumlah mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang. Aksi tersebut mengindikasikan betapa menguatnya sentimen kedaerahan dan diskriminasi rasial di Indonesia. Keempat, fenomena KKN yang sudah sejak lama hingga kini menjamur ke segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, pendidikan, maupun agama. Tentu ini merupakan suatu hal yang ironis karena ekspektasi bangsa Indonesia menuju bangsa yang adil dan sejahtera tidak terrealisasi. Rekan-rekan yang saya hormati, fenomena di atas patut untuk direfleksikan secara serius supaya eksistensi Pancasila tetap terjaga. Saya pun merasa terpanggil dan tergugah untuk memproposalkan ide nilai-nilai Pancasila di dalam diri kaum milenial. Mengapa kaum milenial? Karena kaum milenial energik dan memiliki idealisme yang tinggi. Karena itu, kaum milenial seyogyanya berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang damai dan adil dengan penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila. Mengapa? Karena mereka adalah agent of change. Bila kita berkaca pada fakta, tidak sedikit kaum milenial yang terpapar radikalisme. Nilai terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa pun mulai memudar. Karena itu, sebagai upaya yang solutif terhadap persoalan ini, maka saya merekomendasikan beberapa pokok pikiran. Pertama, menjalankan pedagogi kritis melalui aneka sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Kedua, perlunya fungsi kontrol dan pengawasan yang melibatkan stakeholders dan institusi yang berwenang. Ketiga, menjalankan pendidikan Pancasila secara efektif dan efisien. Tujuannya agar karakter Pancasilais terkristal di dalam cara hidup generasi milenial. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk kembali menginternalisasikan serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar, dan terus belajar, menimba kesana nilai Pancasila supaya kita bisa menjadi pribadi yang kritis, selektif, aktif dalam membangun diri, masyarakat, serta bangsa kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata karena kalimatnya tak tertata dan salah tutur karena kalimatnya tak teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.